Shalom teman-teman, ya puji Tuhan kembali di Jesus Call dengan tema panggilan untuk menderita ya. Jadi ini sesi terakhir dan sebelum memulai yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini ketika kami bangun, kami dapat mendengarkan firman-Mu. Biarkan Kau yang menuntun lidah dan bibir hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu. Biarkan apapun yang kami dengar, kami simpan dalam hati dan kami dapat melakukannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom teman-teman. Sekali lagi, selamat pagi. Kita akan sedikit review ya sebelum lanjut ke part keempat, sedikit aja karena yang sesi pertama, kedua, ketiga itu sudah bolak-balik direview ya dari pertemuan sebelumnya. Yang pertama, sesi pertama kita belajar apa sih makna dari panggilan menderita itu gitu. Dan sesi kedua kita belajar bagaimana kita itu dapat bertahan dalam penderitaan. Dan di sesi ketiga kemarin, minggu lalu saya menjelaskan jangan kita itu menjadi tawar hati ketika kita sedang dalam posisi proses, yaitu yang namanya untuk menderita, ya kan. Jadi kalau kita mendengarkan kata-kata menderita, mulai sekarang bukanlah sesuatu yang horor-horor saja, ya kan. Yang kita bayangkan, wah berdarah-darah seperti apa, tidak gitu. Tapi lebih kepada bagaimana kita itu mau bersedia untuk berjalan bersama Tuhan. Apapun permasalahan kita yang kita hadapi, yang posisinya itu untuk mengurangi kedagingan kita, memurnikan kita, itu prosesnya kan sakit gitu. Tetapi kita mau tetap berjalan seperti yang Tuhan mau, step by step teman-teman. Tidak bisa langsung jeret semua itu langsung jadi dalam hitungan 1, 2, 3 semua jadi, tapi kita ikuti step by step-nya gitu. Dan di sesi keempat pada pagi hari ini saya akan menyampaikan bahwa di dalam step by step-nya itu kita akan mengenal apa yang dikatakan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Jadi ada yang namanya perbedaan, teman-teman. Ketika kita puas dengan yang namanya ketika kita berdoa, ketika kita itu sedang mepet, kecepit ya kan, the power of kepepet itu ada, kita selalu ngomong Tuhan pelihara kehidupanku. Bahkan banyak kali orang itu merasa bahwa ketika Tuhan memelihara kehidupanku, berarti itu semua itu sudah aman, itu semua itu sudah baik, itu sudah benar. Gitu. Tetapi ketika saya membaca terus, mengulang, mendengarkan firman, mendengarkan khotbah segala macam yang masuk ke dalam diri saya bahwa ada perbedaan antara pemeliharaan dan penyertaan. Ketika setiap orang itu berjuang dan merasa cukup dengan pemeliharaan aja, ya enggak ada masalah dengan itu, teman-teman. Tetapi yang perlu kita tahu bahwa pemeliharaan dengan penyertaan itu sesuatu hal yang sangat berbeda. Dan yang kita harapkan ke depan itu apa sih? Apakah cukup dengan pemeliharaan atau kita butuh yang namanya penyertaan itu? Yuk sebelum ke sana kita belajar dari kitab Habakuk. Kita buka sama-sama kitab Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Ya, ayat 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Next. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku.
Lanjut, 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi. Jadi, di sini teman-teman kita dapat melihat bahwa kalau kita baca ayat ini kita pasti ingat lagu ya, sebuah lagu yang menceritakan ini gitu. Bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Jadi menggambarkan bahwa apapun keadaan kita yang kita harapkan seperti yang minggu lalu saya sampaikan bahwa terkadang ketika kita itu sudah ada di posisi yang kita melayani Tuhan, kita memberikan yang terbaik dengan versi kita. Kita sudah habis-habisan nih buat Tuhan. Pekerjaan juga kita lakukan sedemikian rupa. Hubungan dengan keluarga sangat baik, sangat indah gitu. Jadi harapan kita, ekspektasi kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi seseorang yang benar menurut versi kita bahwa ketika saya melakukan seperti itu berarti kehidupan saya itu akan aman. Itulah yang dinamakan pemeliharaan Tuhan. Ketika segala sesuatu itu baik, segala sesuatu itu nyaman buat kita ya kan. Dengan apa? Dengan apa yang kita buat ini. Oh, aku sudah melakukan ini. Semua saya perhatikan, semua aspek saya perhatikan. Tetapi pada kenyataannya yang kita terima adalah, loh kenapa anakku sakit? Loh kenapa ada kejadian ini? Loh kenapa ada yang nakali pekerjaan saya? Loh kok ada faktor-faktor negatif yang masuk di dalam kehidupan kita? Itu yang akhirnya membuat yang minggu lalu saya katakan kita kecewa di situ gitu. Karena ekspektasi kita seperti ingat kisah seorang kaya. Tuhan, bagaimana seorang itu bisa diterima sama Tuhan, bisa memperoleh kebahagiaan. Dan jawaban Tuhan itu apa saat itu gitu? Loh, lakukan kebaikan segala macam. Loh, aku sudah melakukan ini, sudah berbuat ini, tidak berbuat jahat segala macam. Tapi satu hal yang harus kamu kerjakan. Jual seluruh harta bendamu dan ikut aku. Bagaimana pernyataan itu yang Tuhan ucapkan kepada orang kaya ini yang bertanya kepada Tuhan bagaimana berkenan di hadapan Tuhan. Ini sebuah pernyataan yang menurut saya adalah pernyataan yang begitu dalam artinya. Kita bisa membawa ini kemana-mana. Jual seluruh harta bendamu. Jual seluruh apa yang ada kamu miliki itu dan ikutlah aku. Kalau kita mau menggandengkan dengan sesi sebelumnya, bahwa bagaimana kita itu bisa menjadi pengikut Tuhan, mengikuti Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Sangkal diri, pikul salib, baru ikut Tuhan. Jadi memang ada porsi kita, bagian kita, bagaimana kita itu next step lebih lagi. Ketika kita sudah ada di sebuah posisi yang semua nyaman, semua aman, semua dalam pemeliharaan Tuhan, ya itu baik, ya itu benar. Tetapi pernah dengar enggak teman-teman yang saat ini pagi hari ini mendengarkan bahwa ada yang baik, ada yang benar, ada yang berkenan, dan ada yang sempurna. Ketika kita mencapai dengan baik saja, ya enggak ada masalah dengan itu, karena itu pilihan hidup. Ketika kita mau naik lagi satu level bahwa kita itu benar, apa yang kita kerjakan, wah itu luar biasa. Tetapi ketika kita mau mencari lebih dalam lagi bagaimana kita itu berkenan di hadapan Tuhan, lah ini sesuatu yang berbeda lagi teman-teman. Jadi itu ada step-stepnya ketika kita mengikut Tuhan. Tidak ada yang salah dengan itu teman-teman. Ketika kita
melayani Tuhan dengan uang kita, dengan kita melayani Tuhan dengan hati kita, dengan apa yang bisa kita kerjakan dengan tubuh kita. Loh, enggak ada yang salah dengan itu. Karena itu apa? Karena itu pilihan. Ketika kita dipanggil, kan saya katakan bahwa setiap kita, enggak ada yang ngomong panggilan menderita itu hanya untuk si pendeta, ya kan, yang punya title pendeta, yang punya gelar ini dan itu, tidak. Alkitab kan buat semua orang kan. Jadi panggilan ini tuh buat semua orang. Buat saya dan saudara yang mendengarkan pada pagi hari ini. Ketika kita meresponi panggilan itu, kita berjalan dalam panggilannya, kita mau dibentuk, apa yang saya katakan di sesi pertama ya kan, menanggalkan keakuan saya, mau ditambah-tambahkan oleh Tuhan, mau dijadikan kepala. Itu sebuah pilihan loh teman-teman. Bukan sebuah proses penentuan Tuhan saja. Ketika Tuhan menentukan A atas kehidupan kita, tetapi kita maunya jalan ke B, yaitu namanya pilihan kita. Rencana Tuhan, janji Tuhan itu tidak akan berubah. Ya dan amin katanya. Tetapi yang bisa merubah itu semua, itu akan terjadi atau tidak, itu adalah dari kita, cara meresponi kita. Jadi ketika kita hanya berhenti dengan yang namanya pemeliharaan Tuhan, ingat teman-teman, kita akan susah sekali mengatakan seperti yang atau mengalami, meresponi seperti yang ada di kitab Habakuk ini gitu. Karena takaran kita, pemikiran kita, ekspektasi kita hanya sekedar ketika Tuhan memelihara kehidupanku, berarti kehidupanku itu sudah benar, sudah aman, sudah nyaman. Sedangkan di kitab Habakuk ini jelas sekali menyatakan bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Kalau kita mau membandingkan atau mensejajarkan ayat ini dengan ayat apa sih? Saya terus diingat ketika membaca ini bahwa kitab Daniel, kisah Sadrak Mesak Abednego. Ketika mereka mau dicemplungkan ke dalam dapur perapian, apa yang Daniel katakan? Apa yang mereka katakan? Sekalipun Tuhan itu tidak menyelamatkan kami tetap akan menyembah Tuhan kami. Jadi bagaimana ketika kita sudah mengalami suatu proses pemeliharaan Tuhan, ya oke, kita dipelihara sama Tuhan. Tetapi ada sesuatu next step lainnya bahwa apakah Tuhan itu menyertai kita dalam setiap kehidupan kita. Pembuktiannya gimana? Rasa kita ngomong bahwa kita percaya Tuhan itu menyertai kita. Saat apa? Semua jawaban itu terungkap seberapa kita mengasihi Tuhan, seberapa kita mengenal Tuhan, sedekat apa kita sama Tuhan ketika kita itu sedang diproses yang namanya penderitaan. Sekalipun aku dalam lembah kelam dikatakan. Jadi sudahkah kita memiliki sebuah keteguhan hati ya, keyakinan yang bahasanya iman, yang membuat kita menyatakan bahwa sekalipun keadaanku buruk, glosor ya kan, harus ngesot-ngesot.
Di ayat ke-18 di kitab Habakuk ini mengatakan bahwa aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ketika saya menyampaikan ini pun sesuatu yang muncul di hati, sudahkah itu saya alami? Sudahkah respon hati itu ada dalam diri kita? Karena apa? Tidak mudah, teman-teman. Mungkin ketika kita ada di atas, bukan sebuah kemungkinan, itu sebuah kepastian. Ketika kita sedang nyaman, aman, kita itu bisa memuji Tuhan. Tetapi ketika keadaan kita sedang tidak enak, sedang digembleng habis-habisan kehidupan kita, masihkah kita bisa ngomong bahwa aku mau bersorak-sorak di dalam Tuhan. Aku mau beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sedikit bersaksi, teman-teman. Beberapa waktu kemarin, saya bertemu dengan seorang rekan kerja, ya kan, di pekerjaan. Beliau bukan Kristen, jadi dari teman sebelah. Kami sering sharing gitu loh, sharing di tengah pekerjaan, kita sharing. Dia ngomong, aku nih pernah diginikan gitu loh, pernah bahasanya diguna-guna lah gitu loh keluarganya. Saya mendengarkan saja yang diceritakan gitu loh. Cici percaya hal itu. Loh, saya percaya hal itu memang ada gitu. Cici takut enggak? Enggak. Takut enggak. Jadi kita lagi ngerjakan sebuah rumah nih gitu loh. Nah, ketika saya tinggal pulang, beliau kan sendirian. Ada aja yang gangguin gitu loh. Terus ketika saya ke Bali, tadi aku digangguin gini. Oh iya, aku enggak ada apa-apa ya di sini gitu loh, saat sendiri gitu. Terus akhirnya pembahasannya jadi kemana-mana kan, kita sharing segala macam gitu loh. Tapi akhirnya kita membahas bahwa kenapa ya kadang itu kalau ngelihat orang, saya itu enggak kenal orang itu, tapi kayak dikasih hati itu kasihan gitu. Jadi membuat dia itu ngasih gitu loh ke orang itu gitu. Jadi dia ini dikasih hati seperti itu. Terus satu pernyataan yang dia ngomong, semakin kita tahu Tuhan, bahasanya dia, semakin kita dekat sama yang kuasa, semakin kita diajar untuk berbuat baik, kita itu bukan semakin dibuatnya itu naik. Terus naik gitu, enggak. Tetapi yang saya alami ketika saya dekat dengan yang berkuasa, ya kan, dekat karo Gustiku, semakin ada aja cobaan itu. Semakin kita itu minta kesabaran, semakin ada aja yang menguji kesabaranku. Terus saya pun mengatakan kepada dia, loh, ya memang jalannya seperti itu gitu. Karena apa? Dari mana kita bisa tahu bahwa kita itu sabar? Kalau kita enggak pernah diuji dengan yang namanya orang-orang yang membuat emosi kita itu naik, ya kan? Dari mana kita bisa ngomong bahwa kita itu murah hati? Kalau kita itu enggak pernah ditemukan dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Dari mana kita bisa menemukan yang namanya kerendah hatian ketika kita enggak pernah direndahkan? Jadi hal seperti itu ya akan terjadi dalam kehidupan kita. Benar, benar omongannya Cece. Semakin kita mau mengenal Tuhan lebih lagi, semakin prosesnya ada aja gitu. Tapi di situ saya bisa, bahasanya dia, di situ saya bisa merelakan. Oh, apa aja yang terjadi dalam kehidupan, oh ya wis lah. Karena aku tahu Gustiku itu nyekel uripku. Jadi itulah yang dikatakan bahwa kita itu menemukan yang namanya penyertaan Tuhan itu ketika kita sudah next step lagi, bukan sekedar Tuhan pelihara hidupku ya gitu.
Dengan kita menabur habis-habisan, Tuhan akan pelihara kehidupan kita. Tetapi ketika kita mau menyerahkan diri kita untuk taat, ketika Tuhan pengennya itu tidak cuma duit kita, teman-teman, tetapi hati diri kita ini loh, kita kasih ke Tuhan. Itu yang kita akan melihat bahwa ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di situ kita akan mengatakan dengan teguh dan lantang mengatakan, sekalipun kehidupanku sekarang itu belum apa-apa, sekalipun kehidupanku sekarang itu bukan siapa-siapa, aku tetap ngintil Tuhan kok gitu. Sekalipun keadaanku diproses seperti apa, ditegur habis-habisan, setiap anak-anak Tuhan, ketika kita masuk dalam sebuah komunitas yang sehat, kita akan ketemu dengan yang namanya keterbukaan, teman-teman. Keterbukaan seperti apa? Ketika kita salah, kita akan ditegur. Ketika ada yang sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang pedas pun akan disampaikan pada diri kita. Ya, kita harus siap dengan itu. Karena apa? Hal-hal seperti itu yang mengasah kita, hal-hal seperti itu yang membuat kita, pengalaman saya ya, ketika saya ditegur masalah masalah A, masalah B dalam diri saya yang tidak benar, loh saya terima itu. Tidak saja dengan saya, rekan-rekan di sini semua juga sama seperti itu. Saya terima itu, iya, berarti ada sesuatu yang harus dibenerin. Dan ketika proses itu berjalan, yang kita butuhkan apa? Ya rendah hati. Tanya, gimana caranya? Kok bisa ya? Gitu. Teman-teman, menjadi seseorang yang sukses, menjadi seseorang yang tahu segala sesuatu melebihi orang lain, tidak menjadi jaminan bahwa kita itu memiliki yang namanya rendah hati. Saya ketemu dengan bahasa hiperbolanya beribu-ribu jenis orang, ya kan. Hari-hari ini yang mencelikkan mata saya bahwa banyak sekali orang-orang ketika terjun di dalam dunia pelayanan, yang mereka lihat adalah hasil, teman-teman. Ketika saya mengerjakan ini, hasilnya apa? Kalau tidak ada hasilnya, saya lihat hasilnya kok jelek, saya tidak mau mengerjakan itu. Percuma, sama dengan menjaring angin. Itu yang ayat yang dipakai. Fer bisa tolong carikan ayat itu ya, seperti menjaring angin atau apa? Nanti bisa langsung dimunculkan, Fer. Jadi, saya melihat bahwa banyak sekali orang itu berkutat di dunia pelayanan yang katanya banyak hal lah. Seperti saya melihatnya itu seperti orang yang sedang mempromosikan dirinya, mempromosikan kerajaan surga lewat caranya sendiri gitu. Tetapi dari setiap perkataannya, pernyataannya yang saya terima adalah, loh, kok gitu ya? Karena kok berbeda ya? Wah, berarti kita tidak bisa berjalan bersama gitu. Karena apa? Karena mereka melihat pada hasil. Kalau hasilnya baik, aku mau mengerjakan. Kalau ada feedback-nya, aku mau mengerjakan. Tapi kalau enggak ada, buat apa? Ini berbeda dengan apa yang selama ini saya pegang. Dalam komunitas ini, dalam Smart People, dalam saya melayani, saya diajarkan bahwa hari-hari ini jangan memikirkan hasil dulu. Karena apa? Itulah sebuah ketaatan. Ketika Tuhan menyuruh kita untuk berjalan, dan sering, bahkan di Alkitab kisah apa aja deh yang kita baca, Tuhan suruh kita melangkah dulu. Baru kita itu bisa lihat hasilnya. Di firman pun menuliskan,
Jerih payah kita di dalam Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi banyak sekali orang yang melihat kepada viewer-nya berapa. Ada feedback enggak? Gak mending begini begitu. Lebih memusingkan pada penilaian orang. Lebih memusingkan pada hasil. Sedangkan dari awal pun saya katakan ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita tidak bisa melihat segala sesuatu itu menurut ukuran kita. Kita mau gambar Tuhan, oh berarti ujungnya ini nih. Oh berarti seperti ini, seperti ini. Tidak bisa teman-teman. Karena Tuhan sendiri ngomong tidak bisa diselami dari awal sampai akhir. Yo, kalau sudah seperti itu, saya tidak menyalahkan ya teman-teman. Maaf sekali tidak menyalahkan. Tetapi ya jalannya itu beda aja gitu. Nanti ujungnya akan sama mungkin. Tetapi ketika ini jalan ini kita tidak bisa barengan, ya jangan jalan bersama-sama gitu loh. Loh nobrok ini, pengertiannya beda. Yang pengertian yang ditanamkan dalam diri saya bahwa ketika Tuhan nyuruh apa ya saya kerjakan apa. Nggak usah lihat hasil dulu deh gitu. Itu yang dinamakan bahwa kita tidak terpaku, tercancang ya kan, terbelenggu dengan yang namanya pemeliharaan aja. Pemeliharaan itu tampak, teman-teman. Penyertaan itu belum kelihatan mungkin dalam proses perjalanannya. Nanti endingnya baru kelihatan. Oh ternyata saya ada di posisi seperti kapan hari ya. Setiap proses demi proses yang saya lalui sampai titik sekarang, oh akhirnya aku paham kenapa itu harus saya lalui dulu sampai ada di tahap sekarang. Nah, itu harus kita nyemplung dulu, harus kita lakukan, kerjakan dulu. Baru kita akan ngerti jalannya, baru kita akan ngerti polanya dalam satu case ini ya gitu. Karena Tuhan kita Tuhan yang dinamis. Tidak bisa kita plot dengan cara kita memandang sesuatu. Wah, berarti geraknya Tuhan kayak gini nih gitu. Tidak bisa. Jadi kita pada kesempatan sesi ini, sesi terakhir, bahwa kita harus tahu bahwa pemeliharaan dengan penyertaan itu sesuatu yang berbeda. Kalau kita mau di dasar-dasar kecek-kecek aja, ya kita akan nemu yang namanya pemeliharaan. Tetapi kalau kita mau mengenal Tuhan lebih dalam, kalau kita mau merespon panggilan itu lebih lagi, maka kita pun akan merasakan yang namanya penyertaan. Next kita akan buka lebih jelas di Mazmur 23, teman-teman pasti sudah hafal ayat ini. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Wah. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Next. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Lanjut. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Teman-teman, kalau kita belajar tentang Mazmur 23 sebenarnya ini itu terbagi menurut pengertian saya, menurut yang saya baca ya kan, ini yang saya baca sendiri ini bahwa ternyata itu ada dua hal di dalamnya. Bagaimana yang dikatakan di awal kita melihat bahwa pemeliharaan Tuhan di ayat pertama sampai ke 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat pertama,
Dan ayat kedua, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ketika memasuki ia membimbing aku ke air yang tenang, itu kita masih melihat bahwa pemeliharaan Tuhan itu luar biasa atas kehidupan kita. Bagaimana menggambarkan di ayat kedua ini sebuah kenyamanan, keamanan, keteduhan. Sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita masuk ke dalam ayat ketiga, kalau membayangkan bahwa semakin dalam ya kan, semata kaki ya kan, terus habis itu naik lagi ya kan, sepinggang, sedengkul sepinggang, terus akhirnya kita tenggelam dan berenang di dalamnya. Di ayat ketiga dikatakan bahwa ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi dikatakan bahwa ia menyegarkan jiwaku. Wah, masih enak nih ya kan. Disegarkan, ditenangkan. Kemudian semakin meningkat. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Yang namanya menuntun, ada kehendak bebas kita untuk memilih kita itu mau dituntun atau tidak. Karena apa? Ketika kita berjalan, kita bayangkan saja ketika kita itu berjalan menikmati pemandangan di pegunungan. Wah, ada spot foto apa? Kita berhenti dulu, lihat, menikmati foto-foto dulu gitu. Sedangkan Tuhan tahu timingnya, ketika kita itu harus berhenti, ketika kita itu harus berjalan, ketika kita itu harus pulang sekarang. Saya diingatkan perjalanan kemarin waktu libur akhir tahun, saya ini pergi sama sekeluarga ya kan, sekeluarga pergi ke Jawa Tengah, ke Jogja. Terus kita itu jadi perjalanannya ini buta nih gitu loh. Kita enggak pernah maksudnya ke Jogja itu kita itu mau kemana sih gitu loh. Kita cari ya kan, googling uh, di YouTube, terus di TikTok. Wah, kita nyari ini, kita mau berwisata di mana gitu loh. Menyesuaikan budget kan gitu loh. Bawa rombongan gitu. Terus akhirnya nemu nih satu daerah gitu loh. Ketika kita berjalan ke sana, wah masih enak kan berangkat masih terang nih. Wah, menikmati ada apa tempat nongkrong apa, kita mampir nongkrong, duduk-duduk nyantai. Terus sampailah ke sebuah pantai kita. Perjalanan 2,5 jam. Terus akhirnya kita nyampe sudah sore. Terus habis itu berenang, ngajak anak-anak kan senang berenang segala macam sudah selesai. Nah, ternyata pulangnya itu terlalu gelap, teman-teman. Karena apa? Ternyata perjalanan ketika kita berangkat kita enggak merasakan apa-apa masih terang. Ketika mau pulang jam setengah 6, jam 6 itu sudah sangat gelap dan tidak ada penerangan. Dan jalan yang dilalui itu bisa dibilang itu kalau papasan dua mobil itu mepet banget gitu. Jadi di situ bawa 2 mobil, saya nyetir sendiri sama ada adik saya satu mobil. Jadi dia itu nggopoi gitu loh. Adik, ayo C, cepetan turun. Ini tuh kemalaman nggak ada lampu loh. Jadi saya membayangkan bahwa ketika kita itu sedang menuju sebuah lokasi yang indah, kita bisa seenaknya sendiri yang dikatakan tadi tawaran, sebuah tawaran. Kamu mau dituntun atau enggak? Ketika kita mau sibuk menikmati apa yang kita terima, apa pemeliharaan Tuhan itu dalam perjalanan proses kehidupan kita ini, kita akan lama. Karena apa? Yang kita nikmati itu pemeliharaan itu gitu. Tanpa kita tahu dan tanpa kita peduli bahwa Tuhan itu mau menuntun kita, ayo waktunya berangkat, ayo nang berangkat. Ayo kalau main sebentar aja, jangan lama-lama. Ini nanti kamu pulang kemalaman itu setengah mati nyetirnya gitu. Jalannya itu akan lebih berbahaya ketika kamu menentukan waktumu sendiri.
Jadi di ayat pertama Mazmur 23 masih enak, ayat kedua masih nyaman, ayat ketiga mulai ada tuntunan-tuntunan. Nah, kita mau dituntun enggak? Sampai akhirnya kita melihat bahwa di ayat keempat, apa yang kita harus kerjakan, apa yang harus kita nyatakan. 1-3 pengenalan kita akan Tuhan. Diajar, dikasih nyaman. Nggak ada yang namanya masuk pertama Kristen cerot, lahir baru, kita itu langsung diproses habis-habisan itu. Menurut pengalaman saya belum. Karena saya mengenal Tuhan, enak, minta apa langsung dikasih. Ada apapun doa, seakan-akan dan memang yang dialami bahwa semua dijawab. Yang dikatakan susu. Kita menerima susu. Ketika kita masih bayi, kita minum susu. Tetapi kalau sudah dewasa, kita mulai dikenalkan dengan yang namanya bubur. Dikenalkan dengan yang namanya nasi. Yang harus kita kunyah, teman-teman. Yang harus mengenal dengan yang namanya makanan-makanan keras. Lewat apa? Proses kehidupan kita ini loh. Sampai kita bisa ngomong, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bagaimana bisa gada itu dan tongkat itu menghibur? Tongkat itu untuk apa? Pecut itu untuk apa? Itu berbicara tentang didikan, teman-teman. Jadi ketika kita mengikuti proses yang harus kita ikuti, dikatakan kita nemu lagi dengan yang kata-kata sekalipun. Kalau aku harus hidup enak, nyaman, aku happy banget teman-teman. Aku happy banget Tuhan. Kamu ngasih aku berkat yang melimpah. Anakku baik-baik, sehat, gendut-gendut, ginuk-ginuk ya kan. Sekolah tidak ada kekurangan, tidak pernah telat bayar SPP. Keluargaku aman dan nyaman. Itu sesuatu yang wow di kehidupanku. Tetapi kalau sekalipun itu tidak terjadi di kehidupanku, tiba-tiba anak sakit, tiba-tiba pekerjaan ada aja trouble-nya, masih enggak kita itu ngomong bahwa sekalipun aku berjalan, sekalipun Tuhan itu enggak nolong aku saat ini, seperti kisah Sadrak Mesak Abednego, sekalipun di yang kitab Habakuk katakan, apa yang kita tanam itu tidak kita rasakan. Apa yang sudah kita kerjakan itu kita tidak dapat menikmati buahnya. Tetap enggak kita itu bisa muji Tuhan. Tetap enggak kita itu bisa ngomong bahwa gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kami pernah mengalami masa di mana tongkat itu berjalan habis-habisan dalam kehidupan kami. Dihajar habis-habisan. Tegur, salah dikit tegur, salah dikit ini. Dikenalkan dengan yang namanya banyak sekali pukulan-pukulan dalam kehidupan kami. Membuat kami apa? Membuat kami itu kokoh berdiri. Membuat kami itu dapat berdiri saat apa? Gelombang badai yang saya jelaskan di sesi ketiga kalau tidak salah. Mempersiapkan kami itu untuk berdiri kuat, teguh, kokoh ketika apa? Badai itu datang, teman-teman. Semua kena. Dan yang mengikuti pengajaran itu, mengikuti tongkat itu,
saat ini masih berdiri dengan kokoh. Apapun keadaan mereka saat ini mereka masih hidup, masih bernafas, masih ikut Tuhan, ya kan, yang terpenting. Di situ membuat kita itu ya bisa berdiri. Sampai satu titik kita menyadari bahwa bukan sekedar pemeliharaan Tuhan yang kita butuhkan. Tapi kalau setiap pekerjaan kita, setiap apa yang kita kerjakan, ada enggak Tuhan di pekerjaan kita? Ada enggak Tuhan di kehidupan rumah tangga kita? Ada enggak sih Tuhan itu dalam hubunganku sama anak-anakku? Ada Tuhan enggak sih ketika aku mengerjakan apapun? Itu terlebih penting, teman-teman. Jadi jangan sampai pemeliharaan Tuhan sesuatu yang enak, keadaan ekonomi yang baik luar biasa, membuat kita itu terbius dengan yang namanya, oh berarti hidupku sudah baik-baik. Ketika saya bisa melayani mimbar, saya bisa khotbah di sini, saya bisa membagikan firman, saya bisa jadi WL, oh berarti baik-baik saja hidupku. Gak seperti itu konsepnya. Tapi ketika sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita yang terjadi atas kehidupan kita, masihkah kita mengatakan bahwa gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku? Bagaimana luar biasanya Daud menggambarkan bahwa dalam proses kehidupannya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Yang namanya lembah kelam bisa karena Tuhan mengizinkan, dan saya percaya semua hal itu karena Tuhan izinkan. Tetapi ada juga karena ketololan dan kebodohan kita. Ketika masa-masa kita itu jatuh, ketika masa-masa kita memilih daging kita, nuruti apa maunya kita. Yang saya katakan tadi, perjalanan naik ke gunung kita enak-enak, berhenti seenak waktu, mau menabur seenak waktu, mau melayani seenaknya kita. Kadang-kadang ya kan, kadang ya, kadang enggak ya kan. Semuanya serba tidak ada sebuah kepastian kalau iya, iya, tidak, tidak. Jadi sebuah lembah kelam itu adalah apapun keadaan kita, pokok keadaan kita itu sedang tidak enak. Entah itu uh, Tuhan ingin menguji, entah itu karena kita itu salah. Kita belajar dari Daud, dia salah. Tapi apa? Di Mazmur 51, dia mengakui itu, menyadari itu. Aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Ketika kita minta ampun sama Tuhan, apakah dosanya itu beres? Beres. Tetapi apa yang kita terima dari dosa itu, ya harus kita selesaikan. Dampaknya apa itu ada, dan itu harus kita selesaikan. Kita harus alami itu, teman-teman. Dosa diampuni, tapi efeknya, harga yang harus dibayarkan, lah itu kita, dari kita. Itu dikatakan bahwa sebab engkau besertaku gadamu dan tongkatmu. Kita harus diajar dan dihajar. Jangan sayangkan rotan. Tapi jangan ingini nyawa. Jadi yuk teman-teman, pada kesempatan kali ini, sesi ini, kita harus menyadari betul bahwa dipelihara dan disertai itu sebuah konsep yang sangat berbeda.
Mana yang kita inginkan? Ketika kita sudah satu step lebih lagi, kita tahu yang namanya penyertaan Tuhan, maka apapun yang kita alami, kita tahu ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Saya gambarkan kehidupan saya, tidak ada kekurangan apapun dalam kehidupanku. Yang dikatakan bahwa anak-anak bertumbuh dengan baik, kedua orang tua ada, mertua baik, ya kan, adik-adik luar biasa membantu, banyak hal yang terjadi di masa kelam saya. Sampai titik sekarang, ketika saya mengiyakan proses itu berjalan, maka sebuah kesimpulan yang sampai detik ini, tanggal berapa sekarang, ya kan? Di tanggal ini, detik ini yang saya katakan bahwa sebuah penyertaan Tuhan yang saya nyata-nyata dapat melihat bahwa apapun keadaan saya dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Kenapa seperti itu? Ketika saya ingin belajar masalah pekerjaan A, saya ditemukan dengan orang A. Yang dengan santainya dia ngomong, sudah ndak usah aku yang kerjakan, kamu aja yang kerjakan, tak ajari kamu sampai bisa. Ketika saya butuh B, saya dikumpulkan dengan orang-orang B yang mengerti itu, paham itu, yang mau ngajari. Seakan-akan kehidupan saya itu ditata sedemikian rupa supaya saya itu dapat bekerja. Supaya saya itu dapat bergerak ke sini kemari, ya kan. Semuanya seakan-akan dipermudah. Nah, itu yang namanya sebuah penyertaan, teman-teman. Jadi bukan sekedar minum susu aja gitu loh. Tapi kalau sebuah penyertaan itu bahwa kita itu harus jalan dulu. Sekalipun buta, sekalipun nggak ngerti di depan itu seperti apa. Kita dapat dengan dalam doa kita mengatakan bahwa bila Tuhan nggak beserta aku, aku nggak mau jalan loh. Kalau Tuhan memberikan jalannya, Tuhan menuntun, kita harus jalan dulu kan. Tuhan nyuruh jalan ya jalan dulu. Kita bisa pakai semua alibi, seperti yang Musa katakan, Elia katakan. Yang kita lihat apa? Kekurangan kita, ketidakmampuan kita. Tetapi Tuhan nyuruh kita jalan. Karena apa? Tuhan sudah sediakan burung gagak. Tuhan sudah sediakan banyak hal di depan gitu. Bagaimana kita nyampe itu? Ya kita harus jalan dulu kan gitu loh. Baru kita bisa lihat penyertaan Tuhan itu seperti apa. Dikatakan di ayat kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Udah nyampe sini belum? Masih proses, ya kan? Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dikatakan bahwa ya kemanapun aku pergi, bagaimanapun proses kehidupanku, ya aku akan tetap kembali ke rumah Tuhan. Saya tetap akan diam di rumah Tuhan. Karena itu center dari semuanya. Saya dengar khotbah di mana ya? Atau Bapak Gembala ya yang khotbah. Ketika kita diberkati sama Tuhan, kita fokus sama apanya? Sama Tuhannya atau sama berkatnya? Ketika kita sibuk dengan berkat Tuhan, kita mengabaikan sang pemberi berkat itu yang menjadi salah, teman-teman. Itu yang dikatakan terbius dengan yang namanya pemeliharaan Tuhan, terbius dengan apa yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Saya teringat ketika
sebelum menutup tahun biasa kan banyak hamba Tuhan yang memberikan pesan-pesan ya kan. Memasuki tahun 2025 apa nih visi dan misinya gitu. Saya sempat mendengarkan sebuah kata-kata bahwa yang sebenarnya merangkum semua yang saya bawakan mulai dari sesi pertama sampai sesi keempat ini, bahwa apa sih panggilan untuk menderita ini, bahwa bagaimana di sesi keempat ini saya tadi sempat mengatakan mengenai hasil. Hasilnya apa sih gitu loh. Kita ikut Tuhan. Seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa sebuah pohon tidak menikmati buah yang dihasilkan dari pohon dari dirinya. Yang menikmati buah itu adalah sekitarnya. Bukan begitu, teman-teman? Pohon mangga itu tidak menikmati mangganya. Yang menikmati adalah orang-orang di sekelilingnya. Tetapi kenapa dia terus berdiri? Karena dia tahu bahwa Tuhan yang menghidupkannya. Tuhan yang memelihara di awal. Kemudian bagaimana kita mau terus dipakai untuk jadi berkat. Yang saya gambarkan bahwa panggilan menderita ya seperti itu. Kita tidak fokus dengan apa yang bisa kita dapat, teman-teman. Kalau aku melakukan ini berarti aku dapat cuan ini, yaitu dunia bisnis, dunia usaha. Terkadang saya memikir bahwa dunia usaha itu luar biasa. Kita memikirkan cuan kan. Yang penting kan untung. Tapi kita juga harus mengenal prinsip bahwa kita harus mencari untung dengan benar. Tetapi satu sisi lain yang saya lihat bahwa di dunia rohani terkadang mencari untungnya itu menggambarkan sebuah keuntungan itu melebihi di dunia sekuler, teman-teman. Melihat sebuah profit itu apa yang bisa saya terima? Itu bukan lagi yang dikatakan bahwa pohon itu tidak melihat atau tidak merasakan buahnya. Tetapi dia lebih memusingkan apa yang bisa dia kasih secara cuma-cuma. Apa yang bisa dia berikan, kontribusi apa yang bisa dia taruh untuk membesarkan nama Tuhan. Di sesi awal saya katakan, biarkan nama Tuhan yang semakin besar, kita semakin kecil. Banyak saya temukan juga hamba Tuhan, wis nggak usah pakai titel lah gitu loh, buat opo, nggak pernah tak pakai itu gitu loh. Wis pokok kamu mau belajar, aku seneng. Bagaimana bisa dibilang kerajaan surga kekurangan orang-orang seperti ini? Dia tidak memusingkan kok orang mau dengar atau enggak. Tapi dia melihat bahwa, ada satu orang itu yang mau dengar loh pengajaran ini. Ada 2 orang loh yang mau dengar. Pokok kamu serius mau belajar, tidak apa-apa wis gitu. Ini biasa kalau aku bahas ini itu harusnya itu bersesi-sesi gitu. Kalau kamu minta 4 sesi, ya wis tidak apa-apa nanti tak rangkumno. Memangnya enggak repot teman-teman seperti itu? Ya repot lah, merangkum berapa belas pertemuan dirangkum dalam 4 pertemuan. Tapi ada yang mau loh seperti itu. Bagaimana mengajarkan bahwa kita tidak musingkan hasilnya seperti apa. Beliau tidak memusingkan itu. Masih ada orang-orang seperti itu yang dikasih hati bahwa, oh enggak apa-apa, bisa diatur. Tapi di lain sisi, oh enggak bisa, harus seperti ini. Kalau begini itu harus begini.
Kalau ndak ada yang gini ya aku ndak mau ini gitu. Banyak tawar-menawar di sana yang saya lihat. Bagaimana kalau saya merangkum itu semua panggilan untuk menderita, oh saya dikasih bahan nih gitu loh. Untuk saya sendiri belajar, ketika saya paham sesuatu, ketika saya mengalami sesuatu, dari sesi pertama sampai sesi keempat pada pagi hari ini, bahwa bagaimana kita bisa ya berbuat untuk orang lain. Bagaimana kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Karena tujuannya ujungnya ke sana. Seperti visi misi dari Smart People bahwa intinya itu di pemuritan, intinya itu bahwa menjadikan semua bangsa pelajari firman ini, amanat agung Tuhan kan. Jadikan semua bangsa muridku. Bagaimana kita bisa menjadikan itu kalau kita itu hitung-hitungan? Bagaimana kita bisa menjalankan itu kalau kita banyak tawar-menawar? Bagaimana kita bisa nyampe ke titik itu kalau kita itu masih melihat hasil? Sedangkan dikatakan di firman bahwa kita nabur, tapi yang menumbuhkan siapa? Tuhan. Kalau kita mau pernah mendengarkan juga, kita itu mau nginjili orang seperti apa, mau membuat dia bertobat seperti apa, kalau belum waktunya Tuhan, dia pun tidak akan bertobat, teman-teman. Jadi semua itu ada di tangannya Tuhan. Yang perlu kita kerjakan adalah ketika kita disuruh mengerjakan A, ya kita kerjakan A. Ketika ada yang menawarkan sebuah pelayanan, jangan pernah menolak pelayanan. Karena itu sebuah kesempatan, itu sebuah kehormatan. Karena apa? Dikatakan batu pun bisa dibuat Tuhan untuk memuji Tuhan kalau kamu tidak mau. Ketika seorang diundang dalam pesta tuannya, tidak ada satupun orang yang mau, yang dipikir bahwa orang yang punya jabatan, orang yang memiliki hil dan hal di dalam kehidupannya, diundang tidak datang. Apa yang Tuhan ini katakan? Pergi ke lorong-lorong, pergi ke, kalau bahasa hiperbolanya, ke kolong jembatan, ke pinggir-pinggir jalan itu loh. Siapa yang mau ikut, suruh masuk. Seperti itulah Tuhan. Jadi kalau kita sendiri menyia-nyiakan panggilan itu, mungkin kita akan menemukan panggilan itu nanti setelah berapa puluh tahun kemudian. Jadi yuk teman-teman kita belajari responi setiap panggilan yang datang dalam kehidupan kita. Yang namanya panggilan itu banyak yang tidak mau, teman-teman. Karena panggilan itu banyak tidak enaknya. Kalau enak, tidak usah dipanggil. Datang sendiri, teman-teman. Jadi ketika kita dipanggil, kita sudah tahu. Jalan ke depan tidaklah mudah. Tetapi Tuhan menjanjikan pemeliharaan dan penyertaan. Tetapi inti dari semuanya itu bukan untuk membesarkan diri kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ketika kita mau jatuh, saya sering, ketika saya sudah tidak kuat nih, aduh ngeden naik, aduh tidak kuat ini Tuhan rasanya. Tuhan sampai aku jatuh, ya, sampai tidak kuat gitu. Tuhan loh sing izin. Karena apa? Saya yang masuk nurut nih, meloi panggilan gitu loh. Tapi tidak sampai tergeletak, teman-teman. Selalu ada aja yang memompa itu gitu loh. Seperti 2 malam lalu tiba-tiba seorang hamba Tuhan luar biasa mem-WA saya. "Nong, gimana kabarnya?" "Wah, gini, C, gini, C." Akhirnya bercucuran lah di sana saya. Intinya dipompa lagi semangat kita. Kita menemukan yang namanya penyertaan. Kita menemukan gada dan tongkatnya. Kita menemukan bahwa Tuhan itu menyertai proses perjalanan kehidupan kita. Ketika apa? Kita mengambil panggilan itu. Itu saja teman-teman yang mau saya bagikan mulai dari sesi 1, 2, 3, dan 4 pada pagi hari ini. Semoga dapat
menjadi berkat bagi teman-teman. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk setiap firman, kebenaran firman Tuhan yang telah dibagikan. Biarkan kami dapat meresponi setiap kebenaran firman yang telah dibagikan. Biarkan kami dapat memanggil masuk dalam panggilan kami masing-masing, Tuhan, dan menjadi berkat, Tuhan. Sebab kami percaya ketika kami diberkati, ketika kami ditempatkan dimanapun kami berada, Engkau inginkan setiap kami menjadi berkat pula untuk orang lain. Terima kasih Tuhan, terus perkenalkan kami Tuhan dengan gada dan tongkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Thank you guys, Tuhan berkati, shalom.